Oke, kita sekarang tutup semuanya. Klik komen. Klik ini aja deh. Kalian klik yang kotak merah ini, terus select label, terus pencet T di keyboard buat ngatur opacity-nya. Terus kita ganti semua ke 100. Jadi dia otomatis ke select semua. Nah, jadi semuanya 100. Oke, jadilah kayak gini. Ya kayak mirip Minecraft kan ya. Nextnya adalah kita duplicate yang bagian video dance. Kita duplicate. Ini taruh di bawah solid. Jadi video ini kita taruh di bawah solid. Nah, video yang masternya ini kita hide matanya, terus habis itu kita duplicate yang atasnya aja, duplicate, taruh di bawah solid, duplicate, taruh di bawah solid. Oke dah. Nah sekarang kita seleksi label yang warna kuas, klik select label group. Habis itu yang paling bawah kita jangan select, ini kan ke select dia. Kita akan pencet control atau command, tahan buat ngilangin selectionnya. Nah habis itu kita klik yang bagian yang ke select ini, klik none ini ke alpha mid. Nah jadi otomatis semuanya ngikutin hasil kotak solid yang kita bikin. Dan jadilah Minecraft. Oke, sebenarnya tahap ini tuh kayak tahap terakhir. Kalau kalian gak mau ada variasi gerakan kayak tangannya ngelebar atau kakinya tiba-tiba maju ke depan atau gimana. Tahap ini udah selesai. Cuman kalau saya lihat di bagian video si Cats Bunny itu, dia itu ada kayak moving boxnya itu ke depan, bisa kayak miring, bisa ke depan miring itu. Nah, ternyata caranya, ini hasil saya eksperimen sih, agak ribet. Jadi kita harus bikin masing-masing box ini jadi pre-compose. Jadi kayak composition sendiri-sendiri. Caranya pertama kita blok, misal, nah ini paha kanan. Oke. Kita mulai dari paha kanan, gak apa-apa ya, paling atas paha kanan. Nah, kita pre-compose paha kanan ini, ke kanan, pre-compose, tapi lift. Jadi dia bakal ngikutin ukuran ininya nih. Lift ya, klik lift, all attribute, terus kita hapus kata comnya. Jadi biar dia ngikutin ini. Nah, jadi ukurannya nggak full. Jadi ngikutin si solid. Terus yang dance ini kita pindahkan, kita cut atau command X, cut, pindahin ke dalam sini, kita paste di dalam. Nah di sini dia bakal berantakan. Nah habis itu kita masukin, kita copy yang paha nul ini, command copy, terus ini jangan lupa dinyalain. Nah terus kita masuk ke dalam, terus kita paste, command V. Nah, yang tadi ini alpanya kan nyala dia. Kita matiin dulu no track matte. Nah, habis itu ini agak ribet sih emang. Terus kita copy position ini P, kita paste ke anchor point-nya si Dan, pencet A di keyboard. Jadi position ini kita copy, command copy, lalu kita paste ke anchor point, command V. Nah, dia udah gak kelihatan kan? Nah, ini karena posisi kakinya ada di sini. Jadi kita pencet P yang bagian paha kanan. Yang ini kita tutup aja. Oke, kita pencet P. Oke, kita pencet P. Terus kita copy position dari yang solid. Copy, kita paste ke position videonya. Nah, dia otomatis pindah dan mengikuti posisi dari si paha. Jadi kayak motion stabilize gitu sih. Terus kita copy si rotation yang di sini. Ini kan ada rotation belum di copy. Kita copy, kita paste ke sini.
Comment copy, comment V. Oke. Nah, ini salah. Ini manual lagi. Jadi di sini kita masuk ke tahap yang agak nyebelin lagi. Jadi kita ubah dari yang tadi yang ini minus, kita ubah jadi plus. Cuman gitu doang sih. Jadi tiap frame yang ini juga dari minus jadi plus. Terus next juga dari minus jadi plus. Oke, kita udah track yang bagian pertama, yang paha kanan. Nah, hasilnya kayak gini nanti. Jadi dia tetap stay di posisi kayak stabil gitu loh. Kayak tracking stabilize. Nah, kalau udah kayak gini, terus kita balik lagi ke dance kotak yang ini. Atau ini aja, dance kotak. Nah, dia otomatis udah ngikutin posisinya. Tuh. Nah, oke. Nextnya kita lakukan hal yang sama kayak ini ke semua part yang lainnya, oke? Oke, setelah kita udah atur rotationnya yang plus minus tadi ke bagian paha, lengan. Sekarang kita lanjut ke yang bagian lainnya. Nah, khusus yang bagian lainnya itu kan gak ada rotation tuh. Jadi stepnya agak beda tapi lebih cepat. Caranya kayak gini, pre-compose. Sama kayak awal juga. Terus klik OK, terus kita copy yang bagian dance-nya. Yang bagian dance kita cut, pindahin ke dalam, kita paste, terus kita ambil yang bagian sepatu kanan, copy, kita paste ke sini, V. Oke, terus harpanya kita matiin juga. Nah, di sini kita pencet P, terus gini pencet anchor point, kita copy positionnya ke anchor point. Nah, habis itu tinggal kita ambil position yang dari nol, dari solid, kita pindahin ke dance, ubah P dan kita paste. Dia langsung otomatis ngikutin. Nah, ini masih enak, ini cepet sih harusnya. Oke, setelah semuanya udah selesai ininya, terus sekarang kita buat semua precom jadi 3D. Oke, select label, pindah, klik 3D. Jadi semuanya udah 3D. Sekarang ada tahap yang lain, yaitu kita ngepasin position dari footage di dalam precom itu dengan video aslinya. Yang ini kan sebenarnya masih berantakan, ada yang keluar ini itu. Oke, kita pertama solo dulu, solo clip. Jadi yang kelihatan cuma satu, pencet yang ini. Aku lupa namanya, solo ya. Terus yang badan juga dinyalain. Nah, terus kita zoom. Di sini dia kan nggak pas nih. Gimana caranya kita ngepasin? Caranya kita ubah ini ke difference. Nah, ini kalau dia hitam, nanti kalau hitam black berarti udahnya sama. Oke, kita langsung aja. Oke, kita difference. Udah itu kita klik dance kotak ini ke new comp viewer. Jadi dia akan nampilin dua layar. Ini layar yang utama, nanti di lock layar yang utama. Nah, sedangkan layar precom yang badan ketika kita masuk, nah ini tetap stay di sini. Nah, sekarang kita atur positionnya. Setelah kita udah atur yang kopian dari position badan, tinggal kita atur position bagian atas bawahnya aja. Jadi kita cari titik yang pas. Ini oke. Oh, kita ternyata harus ngatur yang kiri kanan juga biar makin presisi. Nah, kalau udah
lumayan hitam total gini berarti dia udah pas banget. Kalau hitam total hitam berarti itu benar-benar pas. Ini ya seperberapa 0 komaan lah, udah sama banget pokoknya. Kalau udah hitam udah lumayan sama. Terus balik lagi, kita atur bagian kepala, yang badan kita matiin, kita nyalain yang bagian kepala. Ini masih geser, kita masuk, kita ubah dulu difference, ganti difference, masuk ke dalamnya, terus kita atur positionnya, geser-geser aja, pakai yang keyboard panah, kiri atas bawah. Nah ini tetap total nih, ini udah pasti pas banget. Oke, terus next yang bagian tangan, ini kita hilangin headnya, kita nyalain yang tangan. Oke, ini harusnya udah pas, udah aman semua, mantul. Terus kita matiin, kita hilangin. Terus difference ini kita blok aja semuanya. Ctrl A atau Command A, klik normal. Nah, selesai. Yang ini yang tadi kita guide ini kita close aja panelnya. Oke, ini dikecilin aja. Nah ini baru udah pas, jadi nggak berubah bolong-bolong tadi kan karena lupa ngatur positionnya dulu. Setelah itu ini kan udah, kita mau bikin seolah-olah tangan yang bagian ini maju ke depan kamera. Jadi kita atur, kita pertama dari sini dia bentar maju ke depan, dari sini. Oke, dari sini kita cari box tangannya yang ini, kita duplicate, Command D, terus kita potong, kita atur panjangnya sampai semana, dia berhenti di sini misalnya. Oke, terus kita Command atau ALT kurung kurawal, kemudian kita atur yang bagian box tangan kanan juga, kita duplicate, kita potong kurawal ini juga, terus kita nyalain positionnya, nyalain position. Oke, ini juga yang sini nyalain. Oh ya, ini tadi gue udah nyalain 3D-nya semuanya. Jadi semua precom yang kita atur itu kita nyalain aja 3D-nya. Nah, habis itu kita pertama bikin in point-nya dari sini, in point pertama, kemudian out point kedua, yang terakhir. Nah, yang bagian tengah ini yang kita animate maju ke depan. Yang kita main adalah G-nya, jet. Jadi kita bikin dia ke depan seginilah, kurang lebih segini. Terus ntar dia balik lagi normal. Nah, biar lebih terlihat smooth dan lembut gerakannya, kita matiin nolnya, ganti ke non. Oke. Terus sini kita blok dua-duanya, terus kita F9 atau isi is. Nah, jadinya isi is. Terus kita zoom dulu biar lebih enak. Terus yang bagian bawah kita mainin opacity-nya buat ngeganti. Jadi si bawah ntar mati, kita bikin 0. Dari sini dia ntar 0. Sebelum 1 frame mundur kita bikin 100. Jadi di sini dia masih ada, terus tapi pas sudah masuk ke bagian pergerakan maju ke depan itu, dia diganti dengan yang ini, gitu. Oke. Ini juga kita ganti dari 0 ke 100. Oke, yang bawah juga kita lakukan hal yang sama. Pencet T. Terus kita bisa copy aja bagian atas, Command copy karena posisinya sama. Kita paste. Nah, jadilah gini.
Nah ini biar makin halus pergerakan movingnya, kita mundurin dulu. Nah ini kita mainin pakai nih vortex, convert vortex. Kita atur. Nah jadi dia bisa ngelengkung gitu loh, ada lengkungannya. Nah gini. Oh ya jangan lupa out point-nya posisinya harus sama dengan yang posisi penempatan terakhirnya. Jadi kita bikin out point-nya dari sini, berarti kita harus ambil out point positionnya biar sama. Nah ini kita matiin dulu nulnya. Nah ini kita copy yang bawah ini, kita paste ke atas. Yang bagian ke animate kita copy yang bawah, kita paste ke atas. Nah jadi dia menempatkan ke posisi terakhir dari yang bawah ini biar sama, biar out point-nya ketika cutting bisa sesuai. Oke, terus kita balikin lagi ininya ke 0. Ya 0. Oh jangan lupa dibalikin lagi ya. Terus yang bawah juga lakuin hal yang sama. Positionnya kita matiin dulu. Terus kita copy yang bawah, kita paste ke atas. Terus ini juga copy ke bawah, paste ke atas. Oke. Terus kita mainin ininya biar ngelengkung juga. Ini ya, ngelengkung. Terus kita balikin ke normal lagi nih. Nah, sekarang tinggal kita atur aja penempatannya mau di mana. Misal kita agak turunin aja biar dari bawah. Oh iya, jangan sampai keblok ya. Usahakan cuma satu doang. Jadi kita biar yang turun di bawah doang. Nah, kita bisa taruh di tengah-tengah sini. Misalnya dari sini. Nah, gitu. Yang ini juga kita blok satu aja. Terus kita atau penempatannya mau di mana. Misalnya udah benar dari sini. Oke, anggaplah begini ya. Oke, kalau udah kita gerakin animate buat yang ini, jadi kesannya kayak maju ke depan kamera. Nah, habis itu jangan lupa balikin lagi yang nol dari ini yang kita copy kemarin. Nol yang kita copy tadi. Kita masukin ke tangan. Nah, oke. Ini harusnya udah aman. Ya, betul. Oke, setelah itu kita blok semuanya, pencet U buat nutupin semua animate. Oke, tahap ini udah. Sekarang udah dapat. Kita masuk ke bagian kayak ledakannya. Yang bagian ledakannya agak ribet. Kita pertama duplikat dulu. Jangan duplikat deh. Maju 10 frame. 10 frame ya. Jadi maju 10 frame. Terus kita potong semua nol. Oke. Yang bagian bawah yang kecil-kecil kita blok. Kita blok
kecil-kecil kita blok. Terus pencet P. Kita atur posisinya nyalain di poin ini. Oke. Terus kita mundur. Di sini juga kita nyalain poinnya. Pencet titik yang di sini ya. Jadi semua otomatis ke blok. Udah kan ada animate-nya. Nah, habis itu kita select parents-nya. Terus kita pilih none. Jadi yang kecil-kecilnya nggak ada parents-nya, nggak ikutin nol. Karena kita mau bikin efek kayak meledak. Oke, kita majuin di sini mungkin. Terus kita mainin. Yang badan mungkin agak maju ke depan. Kayak menjung gitu. Terus yang bagian kepala mungkin naik ke atas. Terus Oke. Terus kita blok semuanya. Terus kita isi is. Nah. Oke, jadi deh. Doom. Baru dia narik. Sebenarnya bisa kalian adjust lagi animate-nya biar lebih pas, tapi nanti takutnya lama. Jadi kita skip, yang penting kayak meledak. Nah, oke. Tahap ini udah kelar, kita cukup bikin gerakannya kayak gitu aja. Terus kita balik lagi ke Master Dancer. Oke. Di sini tracker. Kita pertama harus cek dulu posisi karakter yang asli ada di mana. Kita mundur. Zoom coba. Oke, dia ada di sini. Berarti kita cari yang di sekitar sini. Biar agar lebih gampang kita foto aja. Terus masuk, oke. Kita coba lihat. Dia ada di sini. Kita blok aja coba. Kurang. Anggap aja di sini ya. Kita klik create solid and camera. Oke. Ini udah benar. Terus kita nyalain 3D dance-nya. Sebelum nyalain, kita atur dulu anchor point-nya. Klik ini. Terus kita pindahin ke bawah. Kakinya pas. Nah gini. Oke, kalau udah baru kita ubah ke 3D layer. Nah, dia akan posisi di sini. Agar dia bisa ngikutin posisi ini, kita copy aja positionnya. Pencet P. Copy. Kita paste ke yang dance kotak V. Nah, dia akan di sini. Oke, kita hide aja. Terus kita scale sampai seukuran yang di video sebelumnya. Kita lihat dulu. Kurang lebih seginilah. Hampir mirip. Oke. Ini udah ngikutin. Oke. Tahap ini hampir selesai. Nah, di sini kita atur timing cuttingnya biar halus. Ini kan terlalu mata. Kita atur. Jangan lupa kita tambahin 1 frame ke depan. Kayak gini. Jadi ada atas bawahnya. 1 frame. Terus kita ubah normal jadi difference. Oke. Kayak tadi yang kayak position badan. Ini kita atur positionnya biar warnanya hitam semua buat ngepasin.
Biar makin presisi kita tambahin efek corner pin, terus kita nyalain semuanya, pencet U, terus kita pindahin yang corner pin ke samping, baru kita mainin. Oke. Kita atur ya segini, oke lah. Baru kita balikin lagi ke normal. Terus kita cek. Ya hampir setidaknya. Ini pokoknya lebih ke main insting aja sih. Kalau dipresisin bakal lama. Intinya fungsinya biar ngepasin corner pin ini. Oke. Terus buat kita ngakalin biar black screen ini hilang, kita bisa precom opening ini. Dua ini kita blok, terus klik kanan, precompose, final dancing. Oke, terus kita scale aja. Oke, jadi mungkin kalau mau nambahin efek kayak gini, biar dia tiba-tiba mengecil, kita mulai misal dari sini, terus pengen dia mengecil, tinggal klik dance kotak, terus pencet scale, nyalain animate-nya, misalnya berapa detik, segini. Mau sekecil apa tinggal dikecilin, misalnya segini. Terus kita isi F9. Nah, jadi kayak gini. Tuh. Jadi dia akan mengecil. Terus untuk step berikutnya adalah kita nyoba nambahin shadow dari pantulan si karakter ini. Terus nanti kita juga tambahin elemen. Langkah pertama adalah kita pindahkan position dance kotak ini ke atas. Terus yang ini kita nyalain, yang hasil track solid kita. Nah, ini nanti kita jadi sebagai tempat shadow-nya. Oke, pertama kita gedein dulu. Nah, segini deh. Oke, terus kita ubah warna solid ini ke solid setting jadi warna putih. Oke, kita namain aja shadow. Klik OK. Oke, ini kita udah ini. Terus sekarang kita tambahin light, layer new light. Pilih spot, nih biarin 90, kesana nyala, klik OK. Nah, sekarang kita atur penempatan light-nya mau di mana. Misal dari sini, terus ini ke sini. Ini sesuai dengan video kalian aja, disesuaikan. Mungkin gue di sini. Oke, terus kita buka ininya material, terus kita acap seleknya kita matiin. Ini biarin. Terus yang dance kotak ke material, cast shadow-nya kita nyalain. Terus acapnya kita matiin. Nah, habis itu kita atur lagi penempatan lampunya biar shadow-nya bisa sesuai dengan yang kita mau penempatannya. Oke, segini aja. Terus biar shadow yang bisa nempel di ini ya, kita ubah mode dari normal shadow-nya ke multiply. Ceng, nah kita dapat nih shadow-nya.
Nah, di sini kita ada masalah di bagian kaki. Ada item-itemnya. Itu nggak apa-apa, kita turunin aja sampai hilang. Disesuaikan aja dengan punya kalian ya. Oke, mungkin segini aja. Tambah lagi, terus ini kan terlalu keras, kita mungkin bisa mainin like-nya, misalnya yang bagian feeder, atau mungkin radiusnya. Nah ya, mungkin kita jadiin 20 aja. Yeps, karena ini nggak terlalu banyak mataharinya. Sebenarnya malah nggak ada shadow-nya harusnya, karena saya lihat di sini juga nggak ada. Gitu sih. Terus next kita tambahin elemen. Pertama kita bikin elemen mungkin kayak lingkaran aja ya, biar lebih gampang. Kita double klik, terus ngebentuk bulatan, terus kita precom bulatan ini, kita namain elemen. Klik OK, terus kita masuk ke dalam elemen, kita buka, atur settingan elemen yang kalian mau. Kalian bisa duplikat biar bisa muncul 2 kali. Terus balik deh. Oke, semakin banyak elemen semakin berat. Oke, terus kita ubah yang bagian ini. Oke, kita deketin sini. Kita jadiin 3D. Terus kita copy pose. Nah, ini biar dia nggak ikut, kita taruh di bawah. Terus kita matiin cast shadow-nya, kita off. On. Kok. Ininya di off. Yang ini biarin kayak tadi. Ini off. Ini off. Nah, jadi dia tetap normal. Oke, setelah itu kita ambil position dari dance kotak aja biar enak penempatannya. Kita copy positionnya, kita paste. Jadi ada di bawah, kita tinggal naikin aja. Di sini, terus kita scale gedein. Terus rotationnya kita ikutin yang dari ini aja. Oh, dia nggak ada rotation. Ya, berarti kita sesuaikan manual. Oke, sekian tutorial kali ini. Kalau kalian bingung bisa komen di bawah ya, komen apa yang kalian bingungkan mungkin, atau mungkin ada requestan. Ya mumpung free sih, jadi ini kebetulan mengisi luang waktu aja sih. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga ke depan tutorial gue bisa lebih oke lagi ya. Thank you yang udah subscribe. Kalau kalian suka like dan silakan komen kalau kalian merasa ingin komen. Oke, sekian dan terima kasih.